Saudara, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Menteri KKP Edi Prabowo. Tim penyidik KPK tiba di gedung KKP siang tadi. Salah satu penyidik yang ikut dalam penggeledahan hari ini adalah penyidik senior Novel Baswedan. Ruangan yang digeledah sebelumnya sudah disegel agar tidak dimasuki oleh pihak selain penyidik KPK. Ruang kerja Menteri KKP Edi Prabowo menjadi ruangan yang turut digeledah penyidik. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan guna memperkuat konstruksi perkara seperti notulensi rapat-rapat yang pernah dilakukan kementerian. Tak hanya kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyidik KPK juga akan menggeledah rumah dinas Edi Prabowo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Sebelumnya KPK telah menyegel rumah dinas Menteri KKP Edi Prabowo sesaat setelah ditangkap pada Rabu lalu. Sebelumnya, KPK mengatakan dalam kasus ini penyidik akan menggali dokumen data untuk mengembangkan kasus dan mencari pemberi suap. Tak hanya itu, sebelum penggeledahan, KPK telah menyegel sejumlah tempat untuk mengamankan barang bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus. Pengembangan penyidikan, tentunya kami akan menggali informasi yang berupa dokumen data, baik dari beberapa transaksi elektronik yang perlu kita kembangkan terhadap, karena ini satu pemberi aja polanya seperti ini, dan dari rekening yang ada kan jumlahnya melebihi daripada satu pemberi. Tentunya akan ada pemberi-pemberi lain. Rekan-rekan juga mungkin tahu, bukan hanya penyidik yang capek, rekan-rekan juga capek menunggu. Kita juga mohon maaf kemarin keterlambatan waktu rilisnya. Dan tentunya memang sedini mungkin kemarin kita sudah segel, sehingga mungkin hari kemarin tidak ada yang masuk di ruangan yang akan kita geledah. Mudah-mudahan besok akan bisa kita laksanakan penggeledahan secara menyeluruh terhadap. Untuk mengetahui informasi terkini dari penggeledahan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh penyidik KPK, sore ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Selamat petang, Tifal. Bagaimana jalannya penggeledahan hari ini di kantor KKP? Apa yang ingin didalami oleh KPK saat ini? Sudah berjalan 5 jam 45 menit dari tibanya para penyidik KPK dengan 10 unit mobil, begitu dipimpin langsung oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Proses penyidikan ataupun juga penggeledahan terhadap gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di kawasan Jakarta Pusat ini dilaksanakan. Sampai dengan saat ini pun kami juga masih menantikan apakah kemudian dari pihak penyidik sudah menyelesaikan atau merampungkan proses penggeledahan yang berlangsung pada hari ini, tapi tampaknya masih terus berlangsung. Bahkan dari sini pun, dari titik kami melaporkan sekarang, kami masih melihat bahwa gerbang masuk maupun gerbang keluar di gedung Mina Bahari 4 masih ditutup untuk siapapun, kecuali bagi para pegawai ataupun staf yang akan keluar masuk gedung tersebut. Nah, terkait dengan fokus fokus untuk penggeledahan hari ini sesuai lagi dengan kronologi kejadian perkara yang sudah disampaikan KPK jauh-jauh hari. Bahkan pada kemarin saat konferensi pers disampaikan oleh Deputi Penindakan KPK Karyoto, disebutkan bahwa fokusnya sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan saat pertemuan dari PT DPP selaku eksportir benih lobster yang bertemu dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan izin ekspor benih lobster itu, tapi juga berkaitan dengan dana-dana lain yang ditemukan pihak KPK berkaitan juga dengan kasus izin ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ada pertemuan dari pihak PT DPP untuk mendapatkan izin ekspor pada Oktober 2020 lalu agar bisa ekspor benih lobster ke luar negeri. Dan hal lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan dana yang ditemukan KPK. Nah, sebelumnya sempat diberitakan ada dana sebesar 9,8 miliar rupiah yang dipegang oleh PT ACK selaku
pihak atau perusahaan kargo yang akan mengirimkan benih-benih lobster itu kepada atau ke negara-negara lain yang diminta oleh para eksportir begitu. Nah, dari dana 9,8 miliar rupiah itu diketahui 3,4 miliar rupiah sudah dibagikan kepada 5 pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satunya disebut diterima oleh Menteri atau bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Artinya masih ada sisa 6,4 miliar rupiah yang itu masih terus didalami oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, dari mana perusahaan tersebut dan kapan uang tersebut diberikan begitu kepada PT ACK. Nah, untuk berkas-berkasnya sendiri pun atau barang-barang apa saja yang akan coba digeledah berkaitan dengan kasus ini masih kami tunggu konfirmasinya. Bisa jadi berkaitan dengan pertemuan notulensi rapat ataupun juga bukti-bukti transfer dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan hal ini. Tapi sekali lagi ini pun masih harus menunggu konfirmasi dari pihak KPK apa-apa saja temuan yang sudah diterima, mengingat sampai dengan saat ini pun kami masih melihat proses itu terus berlangsung di gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebagai pengingat saja bahwa sudah ditetapkan 7 tersangka oleh KPK, salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan atau mantan Menteri KKP Edi Prabowo yang disebut menerima uang terkait dengan suap izin ini. Ibrahim. Tifal, penggeledahan di kantor KKP tengah berlangsung. Bagaimana dengan rencana penggeledahan di rumah dinas Edi Prabowo, Tifal? Iya, itu pun juga disebut akan dilangsungkan pada hari ini bersamaan dengan dengan agenda penggeledahan di gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi detail apa saja yang mungkin didapatkan atau kapan waktunya pelaksanaan geledah dilakukan, apakah bersamaan atau tidak, ini pun juga masih terus kami tunggu konfirmasinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Semata ini untuk menegaskan konstruksi perkara ataupun juga runutan kejadian perkara yang menyangkut juga dengan izin ekspor benih lobster yang sudah diizinkan kembali saat Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada pertengahan Oktober 2019 lalu. Sempat sebelumnya pada menteri atau pejabat sebelumnya Susi Pujastuti untuk benih lobster ini dilarang untuk diekspor begitu. Namun sempat setelah dijabat oleh Edi mengambil keputusan untuk mengizinkan benih lobster tersebut untuk diekspor ke luar negeri. Perkembangan lebih lanjut kita akan tunggu bersama dari pihak KPK. Ibrahim. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan dari kantor KKP di Jakarta.